Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terutama keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi ini. Seperti biasa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Seperti biasa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau datang lebih dulu di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu sebagai makanan rohani kami yang memberikan kekuatan untuk kami menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, judul renungan hari ini adalah warisan. Kita semua tahu apa itu warisan ya. Bicara warisan biasanya orang langsung berpikir pada uang, harta benda, deposito, dan yang lain-lain yang bersangkutan dengan uang atau harta. Apakah meninggalkan warisan itu salah? Tentu saja tidak. Sebagai orang tua tentunya kita ingin meninggalkan warisan sebanyak-banyaknya pada anak-anak kita. Tapi warisan yang bagaimana yang seharusnya kita tinggalkan pada anak-anak kita? Seringkali kita dengar ada istilah tanahnya masih basah atau tanah belum kering ya. Apa maksudnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Maksudnya adalah saat orang tua yang belum lama dikubur tapi anak-anaknya sudah memperebutkan warisan seperti kawanan serigala yang bertarung satu sama lain. Kenapa? Karena warisan merupakan harta benda yang membuat orang bisa tidak ingat lagi kepada saudaranya. Mereka tidak ingat lagi kalau mereka itu satu ayah, satu ibu, satu darah. Warisan itu bisa membuat kakak tega menjebloskan adik ke penjara atau adik menggugat kakak ke pengadilan atau bisa saling membunuh. Mengapa bisa seperti itu? Kembali lagi pada apa yang ada di atas mereka. Yang ada di atas mereka berarti cuman harta atau uang. Sehingga kasih di antara saudara menjadi dingin. Ada lagi orang tua yang takut hal yang seperti saya katakan itu terjadi, dia malah sudah membagi dulu harta warisannya. Bahkan sebelum orang tuanya meninggal, sama seperti perumpamaan tentang anak yang hilang. Apakah itu benar? Tidak, itu tidak benar. Yang namanya warisan itu biasanya atau seharusnya dibagikan setelah orang tua meninggal. Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 15 tentang orang kaya yang bodoh, dikatakan bahwa seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Harta bukanlah warisan yang tepat yang kita tinggalkan pada anak-anak kita jika mereka masih cinta pada mamon. Saya tidak mengatakan meninggalkan harta sebagai warisan adalah hal yang salah. Tapi sebelum itu hendaknya kita membentuk anak-anak kita lebih dulu agar mereka menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Sehingga walaupun mereka diwariskan harta itu tidak akan menguasai mereka. Karena apa yang ada di atas mereka adalah Roh Kudus, Roh Allah. Maka mereka akan bisa mempergunakan warisan itu dengan bijaksana. Tidak seperti si bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang. Lalu, warisan apa yang dapat kita berikan pada anak-anak kita sebagai pengikut Kristus? Yaitu warisan iman. Karena warisan iman itu akan menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang yang tough di masa depan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar. Terlebih sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan naik dan tidak turun selama mereka tetap berpegang teguh pada firman dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mereka akan jadi anak-anak yang menghormati orang tua mereka selama orang tua mereka masih hidup dan melayani orang tua mereka sebagai raja. Mengapa? Karena firman Tuhan yang mereka dengar itu akan membentuk mereka. Firman itu akan bekerja sama dengan Roh Kudus dalam hidup mereka, mengubah, membentuk, menyempurnakan hidup mereka sehingga mereka bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Semakin mereka bertumbuh, semakin mereka akan dibentuk serupa dengan Kristus. Semakin mereka akan memiliki karakter Kristus. Itulah warisan iman. Karena itu sebagai orang tua sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini?
Haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ajarkanlah itu berulang-ulang agar anak-anak kita tidak menjadi hamba-hamba uang yang terikat dan cinta uang, tetapi yang mencintai kebenaran dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan selalu menuntun kehidupan mereka tiap saat, tiap waktu. Maka kita akan menjadi orang tua yang berbahagia di bumi ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana mengingatkan kami untuk kami memberikan warisan kepada anak-anak kami, bukan warisan harta yang fana, tetapi warisan iman yang akan menolong mereka, menguatkan mereka di masa-masa yang akan datang. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh merema di dalam hati kami semua yang mendengar Tuhan, dan menjadikan kami pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warisan harta akan habis bila tidak digunakan dengan bijaksana. Warisan iman tidak akan pernah habis dan akan menjadi luar biasa bila digunakan dengan bijaksana. Mari kita belajar dari pengalaman si bungsu. Tuhan Yesus memberkati.